Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat mengawali aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumal qiyamah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan. Setiap orang menginginkan sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Tidak ada setiap orang pun yang menginginkan kerugian di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dia menginginkan untuk mendapatkan kesengsaraan dalam hidupnya, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, baik itu mereka yang beramal saleh ataupun mungkin mereka yang tidak beramal saleh. Semua dan setiap manusia pada hakikatnya dan pada dasarnya menginginkan sebuah kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka sebagai seorang yang beriman, tentu kita meyakini bahwa Al-Quran adalah tuntunan hidup dan kehidupan. Allah sebutkan di dalam banyak ayatnya, di antara dalam surat Thaha ayat 123, dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan pada beberapa tempat tentang Al-Quran. Di antaranya ayat yang sering kita sebutkan dan kita bacakan ketika Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah sampaikan kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, adalah hidayah, adalah petunjuk bagi setiap manusia, dan Al-Quran merupakan penjelasan dari petunjuk kehidupan yang Allah berikan. Maka seorang beriman tentu ketika dia mengambil keinginannya untuk dapat merasakan kebahagiaan, merasakan kesuksesan, merasakan keuntungan dalam kehidupan dunianya, maka takaran dan timbangan yang dia ambil adalah bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan dalam hidupnya. Kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang didapatkannya dalam kehidupan dunia tentu adalah bagaimana dia mampu menselaraskan hidupnya dengan Al-Quran. Begitu pula kesengsaraan, kesulitan, kerugian dalam hidup dan kehidupan yang dialami oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengambil timbangan itu pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surat Yunus ayat 28,
Ya ayuhan nas innama baghiyukum ala anfusikum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah panggil dengan kalimat secara umum semua manusia. Baghiyukum ala anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak di antara kalian yang dia menganiaya, merugikan dirinya sendiri. Dan ini panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, bahwa banyak manusia yang dia mengalami kerugian dalam hidupnya. Banyak manusia yang dia tidak merasakan sebuah keberhasilan dalam hidupnya dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam timbangan hidup dan kehidupan yang Allah berikan kepadanya, Allah sebutkan kepada kita bahwa kehidupan dunia yang Allah berikan kepadanya adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia yang Allah berikan kepadanya adalah kehidupan yang tidak menjamin baginya kebahagiaan secara hakiki. Kehidupan dunia yang kita lakukan, yang kita jalani adalah kehidupan yang dia memiliki batas. Kebahagiaan yang kita rasakan hanya sekedar dalam kehidupan dunia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan yang memiliki jangka waktu yang telah Allah tentukan. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya tentang hakikat sebuah kehidupan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal isya isul akhirah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kehidupan itu hakikatnya adalah kehidupan akhirat. Bukan hanya semata-mata dalam kehidupan dunia. Bukan hanya semata-mata hari ini kita menjalani dan itulah yang kita cari, hari ini yang kita dapatkan dan itulah yang kita bahagiakan, hari ini yang kita peroleh itulah yang kita inginkan, tidak. Tetapi kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah kehidupan yang sangat sementara. Dan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya. Wal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian menginginkan, memprioritaskan, mendahulukan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang lebih kekal. Nah, ini peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa kehidupan dunia yang kita cari, yang kita kejar, dia bagaikan fata morgana. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-20. Allah sebutkan kepada kita bagaimana gambaran kehidupan dunia yang dilalui oleh setiap manusia. Innamal hayatud dunya, sungguh hakikatnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, permainan, saling berbangga, saling menginginkan banyaknya anak, harta dan sebagainya. Dan inilah hakikat kehidupan dunia. Maka kerugian yang terbesar bagi seorang mukmin adalah ketika kerugian itu menimpa pada agamanya. Kerugian terbesar seorang mukmin adalah ketika kerugian itu dia dapatkan di dalam agama yang ia dapatkan, yang dia mendapatkan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerugian seorang mukmin inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan pada diri setiap orang mukmin. Wala taj'alin musibatana fi dinina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang panjang, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu
menimpah pada agama kami. Bagaimana menimpah musibah itu pada agamanya? Adalah dia melalaikan agamanya. Bagaimana musibah pada agama itu terjadi? Adalah dia mengabaikan agama yang Allah Ta'ala berikan. Dan itu adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Satu kali ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan hidayah yang Allah berikan? Apa yang dimaksudkan dengan Allah lapangkan dadanya seseorang kepada agama Islam?" Dalam surat Al-An'am ayat 125. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ucapkan dengan kalimatnya yang sangat singkat, nurun, bahwa iman, bahwa hidayah, bahwa agama yang Allah berikan kepada seseorang, nurun yakdipu. Ketika Allah masukkan agama itu ke dalam hati seseorang, in fasaha wan sarah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dada yang ia miliki akan menjadi lapang, hati yang dia inginkan, hati yang dia miliki selalu mengarahkan kepada agamanya. Para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hallahu alamat." Wahai Rasulullah, apakah orang yang seperti itu dia memiliki tanda-tandanya, ciri-cirinya? Yang ketika Allah berikan hidayah, ketika Allah berikan iman, ketika Allah berikan dia kebaikan dalam agamanya, apakah dia memiliki cirinya ya Rasulullah? Mereka yang lapang hatinya untuk berada dalam keagamaannya, dalam Islamnya, apakah mereka memiliki ciri ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa sungguh mereka yang Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan hatinya untuk berada dalam agamanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki ciri yang pertama, mereka tidak akan pernah lalai dalam kehidupan dunia. Mereka tidak akan lalai dengan kehidupan dunia. Mereka menginginkan untuk senantiasa kembali kepada kehidupan akhirat. Dan mereka senantiasa mempersiapkan amal setelah kematian. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka yang mendapatkan iman, mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya, adalah bagaimana dia menjadikan kehidupan dunianya itu adalah bagian persiapan dia untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Maka Al-Quran, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, menyebutkan kepada kita ciri-ciri orang yang rugi dalam kehidupan dunia. Al-Quran menyebutkan kepada kita tanda-tanda mereka yang merasakan dan mendapatkan kerugiannya dalam kehidupan dunia. Di antaranya yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat yang keberapa itu Pak? Ke-7, ayat 8 dan 9. Silakan dibuka itu, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat ke-8 dan ke-9. Apa yang Allah sebutkan terhadap mereka yang melakukan kehidupan dunianya dengan amal-amal soleh? Dia lakukan dengan amal-amal soleh. Allah sebutkan kepada kita bahwa di antara ciri mereka yang lalai dalam kehidupan dunia adalah mereka yang dia lalai untuk melakukan amalan-amalan saleh dalam kehidupan dunianya. Allah sebutkan kepada kita, wal waznu yauma idinil haq, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu
faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzinil haqq. Pada hari itu timbangan itu adalah benar. Apa yang ditimbang? Apa yang akan ditimbang pada saat Allah Ta'ala menyebutkan bahwa timbangan itu adalah timbangan yang benar? Ada 3 qaul para ulama tafsir. Yang pertama, bahwa yang ditimbang itu adalah catatan-catatan amalnya dalam kehidupan dunia. Itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wal waznu yauma idzinil haqq. Hari itu timbangan itu adalah benar. Dan yang kedua disampaikan oleh banyak para ulama tafsir bahwa yang ditimbang adalah amalan itu sendiri. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dia akan ditimbang pada hari itu. Bacaan Al-Qur'annya, salatnya, sedekahnya, zakatnya, ibadah-ibadahnya, amal-amal baik dan amal buruknya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh banyak para ulama tafsir, wal waznu yauma idzinil haqq. Pada hari itu timbangan itu adalah benar, adalah yang ditimbang adalah fisik dan badannya. Kenapa fisik dan badannya? Karena fisik dan badannya itu adalah bekas-bekas dari apa-apa yang dia lakukan dari amalan-amalannya dalam kehidupan dunianya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yu'ta yaumal qiyamati rajulun, datang nanti di hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dia memiliki badan yang besar, dakhmah, besar, gemuk, dakhmah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia ditimbang, maka timbangan kebaikannya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Nah, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala wal waznu yauma idzinil haqq. Hari itu timbangan itu adalah benar. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan mereka yang hari itu timbangannya berat, maka itulah mereka yang beruntung. Dan siapa saja faman saqulat yang timbangannya tadi berat, dia adalah orang-orang yang beruntung. Dengan apa beratnya timbangan itu? Dengan amalan-amalan kebaikannya dalam kehidupan dunia. Faman khaffat, dan siapa yang ringan mawazinuhu timbangannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang rugi dengan apa yang ada pada diri mereka dalam kehidupan dunia. Dan ini kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dalam kehidupan dunianya lalai untuk melakukan amalan-amalan saleh. Dan kelalaian itu disebutkan oleh banyak para ulama. Yang pertama, orang yang lalai dalam kehidupan amal salehnya bisa jadi dia tidak bergegas dalam melakukan amal. Jadi dia banyak peluang-peluang kesempatan melakukan amalan-amalan saleh, tetapi dia menundanya. Jadi orang yang lalai dalam amalan saleh bukan berarti mereka tidak mengerjakan amalan saleh. Bisa jadi dia mengerjakan amalan-amalan saleh tetapi dia lalai dalam mengerjakan. Jadi dia menunggu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia lalai, dia menunda-nunda amalnya, tidak akan mempercepatnya masuk ke dalam surga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan kepada kita, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa saja yang dia lambat dalam beramal, dia tunda, dia tunggu, mungkin nanti saja, mungkin besok saja, mungkin siang hari nanti. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga sekalipun
dia memiliki garis keturunan yang baik. Maka orang yang lalai dalam amalnya bukan hanya mereka yang tidak beramal dengan amalan-amalan saleh. Bisa jadi dia melakukan amalan saleh, tetapi amalan saleh yang dia lakukannya, kebaikan yang dia lakukannya itu tidak pada saat yang tepat, tidak pada saat kesempatan yang besar, tidak pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepadanya untuk melakukan amalan saleh yang besar. Dan ini adalah kerugian. Dan ini adalah sebuah kerugian. Maka Rasulullah SAW menggemarkan para sahabatnya ridwanallahu ajmain untuk melakukan amalan-amalan soleh itu dengan bergegas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, untuk bergegas di dalam melakukan kebaikan. Dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat? Wasari'u, bergegaslah, cepat-cepatlah, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa ampunan itu? Yang dimaksudkan dengan ampunan itu adalah perkara yang dia akan menutup dosa dan kesalahannya serta akibatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu yang disebut dengan maghfirah. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa ampunan itu? Maghfirah itu adalah perkara yang akan menutup dosa dan kesalahannya dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhiratnya. Itu yang disebutkan dengan maghfirah, dalam kehidupan dunia dan akhiratnya serta akibat-akibat yang terjadi dari dosa yang dia lakukan. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh untuk bergegas. Dalam surat Al-Hadid bahkan Allah sampaikan kepada kita untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqu ila maghfirah. Dalam surat Al-Baqarah Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam setiap kebaikan, fastabiqul khairat. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang pertama seseorang adalah ketika dia lalai dalam melakukan amalan-amalan saleh. Bisa jadi dia melakukan amalan saleh, ketika Allah berikan kesempatan untuk melakukan amalan saleh itu, maka dia tunda amalan, dia tahan. Ada kesempatan dia untuk melakukan salat duha misalkan, lalu kemudian dia menunggunya, dia menundanya, entarlah sebentar lagi. Lalu kemudian ketika datang waktu yang dia inginkan untuk melakukan kebaikan tadi, apa yang terjadi? Mungkin Allah berikan kesibukan yang lain pada dirinya. Dan itulah tazinus syaitan, itulah tipu daya syaitan. Yang dikatakan oleh banyak para ulama, syaitan itu akan menunda amalan-amalan kebaikan yang ingin dilakukan oleh seseorang. Insyaallah. Ini yang pertama, bahwa orang yang dia lalai dalam amalan-amalan solehnya, dia mungkin melakukan amalan soleh itu tetapi tidak pada kesempatan yang telah Allah berikan untuk meraih kesempatan yang terbaik. Yang kedua, yang Allah sebutkan dalam ayatnya tadi, wal waznu yauma idzinil haqq faman saqulat mawazinuh, ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu timbangan itu begitu betul, begitu benar. Pada saat itu timbangan itu adalah benar, dan siapa yang berat timbangannya, mereka itu adalah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang rugi, yang merugikan diri mereka sendiri pada hakikatnya. Maka yang kedua yang dikatakan oleh banyak para ulama, bahwa mereka yang melalaikan amalan-amalan soleh itu, bisa jadi ketika dia lalaikan amalan soleh tadi, Allah hilangkan kesempatan dia untuk dapat melakukannya.
Mungkin kita sering melakukan itu. Bukankah kita menginginkan misalkan menengok orang yang sakit? Ada kesempatan kita untuk menengok orang yang sakit. Lalu berita itu datang ya bahwa teman kita, kerabat kita, saudara kita dia mungkin sakit, dalam keadaan sakit. Kita berkeinginan untuk menjenguknya. Tapi kemudian kita menundanya untuk menjenguknya. Dan ketika kita akan berniat melakukan amalan itu, hilang kesempatan. Orang itu sudah tidak ada. Itu terjadi banyak dalam kehidupan kita. Dan para sahabat ridwanallahu ajmain mencontohkan kepada kita bagaimana mereka melakukan amalan-amalan saleh itu untuk tidak menundanya, karena mereka mengkhawatirkan akan hilang kesempatan yang Allah berikan. Maka yang pertama tadi, di antara orang yang rugi dalam kehidupan dunianya adalah mereka orang yang dia rugi dengan melalaikan kesempatannya untuk melakukan amalan-amalan saleh. Dan apa yang dimaksudkan dengan amalan saleh itu sendiri, ikhwani wa akhwati fillah? Amal adalah aktivitas, saleh itu adalah terbaik. Amalan saleh adalah amalan yang terbaik. Bagaimana amalan itu menjadi amalan yang terbaik? Amal itu menjadi amalan yang saleh ketika amalan itu memenuhi dua syarat yang disebutkan dengan amal saleh. Yang pertama adalah dengan keikhlasan, yang kedua adalah ittiba. Bagaimana amalan saleh itu menjadi amalan yang sempurna? Ada dua yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, amalan itu dilakukan dengan tekad yang kuat, dan yang kedua, amalan itu dilakukan dengan bergegas. Maka orang yang lalai dalam amalan-amalan salehnya, bisa jadi dia menunda amalan saleh itu, dia tidak lakukan dengan bergegas, tetapi akhirnya dia mendapatkan kesempatan amalan saleh pada waktu yang tidak utama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang merugi dalam kehidupan dunia adalah orang yang dia dilalaikan, disibukkan dengan harta dan keluarganya. Dari apa? Dari mengingat kehidupan akhirat. Hari-harinya dia habiskan untuk mengejar kehidupan dunianya. Hari-harinya dia habiskan untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia. Tetapi orang tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Saya selalu menyampaikan pada teman-teman, banyak orang yang menginginkan hidup yang enak, tetapi sedikit yang menginginkan mati yang enak. Apalagi kehidupan setelah kematian yang enak. Banyak orang yang menginginkan mendapatkan kenikmatan hidup, tetapi sedikit orang yang menginginkan mendapatkan kenikmatan akhirat. Betapa banyak orang yang menahan kenikmatan hidupnya untuk mendapatkan kenikmatan akhiratnya. Lihat di dalam surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63. Surat Al-Munafiqun pada ayat yang ke-9. Silakan kalau misalkan ada di antara ikhwah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an, bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqun, Allah tabaraka wa taala menyebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memalingkan kalian, melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian min dzikrillah, dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi, dia melakukan dirinya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kerugiannya? Ketika dia lalai dan
mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia merugikan dirinya dengan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Bukankah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya kenikmatan yang besar? Apa kenikmatan itu, Pak? Kenikmatan apa yang Allah berikan ketika seseorang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd apa Allah katakan? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, hati mereka menjadi tenang. Bukankah itu yang diinginkan oleh setiap orang? Ketenangan hatinya, ketenangan batinnya. Dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerugian yang didapatkan oleh seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan berupa ketenangan. Maka perhatikan nanti, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan limpahkan kepadanya ketenangan, maka akhir kehidupannya Allah panggil dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apa panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Insyaallah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang itu? Adalah jiwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang itu? Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang jiwanya menjadi tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keadaan ridha dan diridhoi. Insyaallah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surga. Kerugian yang terbesar ketika seseorang tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkannya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian dari mengingat Allah. Apa yang melalaikan itu? Harta kalian dan anak-anak kalian. Insyaallah. Jadi ini yang sering melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam surat 9 ayat 24 ya. Dalam surat 9 ayat 24 Allah sebutkan kenapa harta dan anak-anak itu melalaikan, karena dia adalah salah satu di antara yang kita cintai dalam kehidupan dunia, yang kita suka. Tidak ada orang yang tidak suka dengan hartanya, tidak ada orang yang tidak bangga dengan anaknya. Dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikr. Kenapa dua itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dua itulah yang menjadi kecintaan bagi setiap manusia. Dan dua inilah yang seringkali melalaikan manusia. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Nah, ini yang kedua. Yang disebutkan dalam Al-Quran dia yang dapat merugikan kehidupan seorang mukmin dan kehidupan dunianya. Yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-11. Apa yang Allah sampaikan dalam surat 22 surat Al-Hajj? Silakan dibuka bagi yang memegang Al-Quran, bisa dibuka surat Al-Hajj surat ke-22. Kita akan melihat tafsirnya. Surat 22 ayat 11, ayat yang ke-11. Surat ke-22 ayat yang ke-11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Sudah ketemu itu ya? Wa minan nas, dan di antara manusia ada yang dia beribadah kepada Allah di tepian, di pinggiran. Apa yang
dimaksudkan dia beribadah pada Allah di pinggir, masya Allah. Bukan sholatnya yang di pinggir, bukan. Tapi dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah pada Allah hanya di pinggir, ala harfin. Paling asahu khairun ma'an nabi. Ketika Allah berikan kebaikan, ketika Allah berikan kenikmatan, hatinya menjadi tenang. Itma'an nabi. Wa in asabathu, ketika Allah timpakan kepadanya fitnah tuning qaba ala akibai ala wajhi, ketika Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, apa yang terjadi? Maka dia berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah. Allah katakan dia adalah orang yang rugi dalam kehidupan dunia. Siapa mereka? Yang beriman dalam pinggiran, yang beribadah pada Allah di tepian, di pinggir saja dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Ketika Allah berikan kenikmatan, betapa tenang hatinya. Dan nanti dalam surat Al-Fajr Allah katakan pada kita bagaimana mereka yang mendapatkan nikmat, dia akan mengatakan, inilah kenikmatan yang Allah berikan, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada saya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah uji dengan ujiannya, dia tidak bisa bersabar dengan ujian yang Allah taala berikan. Khasirat dunya wal akhirah. Itulah orang yang rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia beribadah, ketika nikmat itu dapat, dia menginginkan kehidupan dunia dengan ibadahnya. Dia menginginkan kehidupan dunia dengan ibadahnya. Dia menginginkan kehidupan dunia mendapatkan kebaikan, panjang umurnya, sehat badannya. Lalu apalagi yang dia inginkan? Dari banyak hartanya, dimudahkan urusannya. Lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan itu. Allah berikan. Tapi ketika Allah uji dengan ujian yang Allah datangkan kepadanya untuk menguji nilai keimanannya, apa yang terjadi? Akan mulai kendor dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia sedikit berkurang ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia akan meninggalkan ibadah itu pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah uji. Ketika Allah uji. Dan itulah kenapa satu di antara yang disampaikan oleh banyak para ulama ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Ketika mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan, menginginkan kebaikan kehidupan dunia. Apa kata para ulama tafsir? Bahwa mereka itu termasuk dalam kategori orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beribadah hanya ingin mendapatkan kebaikan dunia. Ada orang yang seperti itu. Begitu pula para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan ayat 201. Silakan dibuka itu ayat 200 dan 201. Ketika Allah menyebutkan kepada kita, ada di antara manusia yang dia berdoa, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan dalam kehidupan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bagiannya dalam kehidupan akhiratnya. Ada orang yang meminta kebaikan dunia, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kehidupan dunia dan ibadahnya. Salat duha, apa keutamaan itu? Nah, ibu-ibu tahu itu. Mendapatkan rezeki. Dia menginginkan, dia sholat duha di waktu, saya ingin mendapatkan itu. Sholat malam, dia beribadah kepada Allah untuk sholat malam. Dia menginginkan diselesaikannya urusannya. Lalu dia melakukan puasa, dia melakukan ibadah, menginginkan kehidupan dunianya. Dan Allah berikan kehidupan dunia, maka tenanglah hatinya. Itma'an nabi, hatinya menjadi tenang. Tapi ketika Allah uji,
dengan ujian, tidak dijawab doanya, tidak diberikan, belum dikabulkan apa yang dia minta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka goyang lagi adalah ibadahnya. Waliyadzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj tadi, khasirat dunya wal akhirah. Mereka itulah orang yang rugi dalam kehidupan dunia. Dzalika huwal khusranul mubin. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi yang sebenarnya. Siapa mereka? Yang dia beramal, beribadah hanya semata-mata ingin mendapatkan kehidupan dunianya. Insyaallah. Dan hari ini kita dapatkan banyaknya orang yang menginginkan kehidupan dunia dan dia melupakan kehidupan akhirat. Kalaulah kehidupan dunia itu, kata Nabi SAW, kalau kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan Allah berikan sedikit pun kepada orang yang tidak beriman. Kalaulah kehidupan dunia itu memiliki nilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tidaklah Allah akan berikan kehidupan dunia itu kepada orang yang tidak beriman, tetapi tidak ada harganya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kecuali kehidupan akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan sahabatnya mendapati bangkai seekor kambing. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang menginginkan bangkai ini, kambing ini? Bangkai kambing itu adalah bangkai kambing yang cacat, kakinya dalam keadaan patah, lalu kemudian mati kambing tadi. Maka Rasulullah mengatakan, apakah ada di antara kalian yang menginginkannya? Maka mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Hewan ini sudah mati dan dia dalam keadaan cacat, tidak ada di antara kita yang menginginkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh kehidupan dunia yang banyak dikejar oleh setiap orang bagaikan bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Dan begitulah pandangan kalian terhadap bangkai ini, maka kehidupan dunia itu, kalau kehidupan dunia itu memiliki kebaikan, Allah tidak akan berikan kehidupan dunia sedikit pun kepada orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi mengingatkan kepada kita bahwa dalam melakukan amalan-amalan saleh, kerugian yang terbesar yang dilakukan oleh seseorang ketika dia beramal untuk kehidupan dunianya. Lakukanlah amalan saleh itu untuk kehidupan akhiratnya, bukan untuk kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu hanya bonus. Saya sampaikan kehidupan dunia itu bonus. Lihat dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nahl, ya, surat 16 ayat 97 Allah sampaikan pada kita, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan kepada kita, mereka yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki ataupun wanita, beriman dan beramal saleh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama tafsir menyebutkan kehidupan yang baik itu bukan arti material. Kehidupan yang baik itu bisa jadi kehidupan yang baik baginya adalah Allah uji dengan ujiannya. Allah datangkan ujiannya. Bisa jadi kehidupan yang baik itu Allah berikan nikmatnya. Tetapi bagi orang yang beriman yang beramal saleh, baik dia laki ataupun perempuan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunianya. Allah berikan kehidupan yang baik itu. Apa kehidupan yang baik itu? Dia bisa bersabar dan bersyukur. Dan itulah mereka yang beramal untuk kehidupan akhirat. Nah, ini yang ketiga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang rugi dalam kehidupan dunia adalah mereka yang dia beramal hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum? Beberapa ayat tadi yang kita dapatkan, kita sebutkan dalam kesempatan ini, menyebutkan kepada kita tentang orang-orang yang rugi dalam kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan paling mudah,
yang bisa kita lakukan agar kita tidak berada dalam kerugian, perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Asr. Perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Asr. Dan surat Al-Asr ini surat yang pendek, yang singkat. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Singkat. Tapi apa yang disampaikan oleh para ulama, Imam Syafi'i menyatakan kepada kita bahwa surat Al-Asr ini, kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran itu sebanyak ini, 6.660 ayat lebih, Allah tidak turunkan Al-Quran sebanyak 114 surat, Allah tidak turunkan Al-Quran sebanyak 30 juz, hanya Allah turunkan surat ini, kapakafathu, maka cukup surat itu menjadi pedoman bagi manusia. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran seperti yang kita dapatkan hari ini, hanya satu surat ini, kata Imam Syafi'i, maka cukuplah itu menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalamnya makna yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Ini yang pertama. Cukup bagi kita untuk tidak mengalami kerugian dalam kehidupan dunia. Kalau mau kita cukup dengan satu surat ini saja, Allah Ta'ala memberikan kepada kita tuntunan bagaimana kita menghadapi kehidupan dunia, dan kita tidak rugi dalam kehidupan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wal asr, perhatikanlah waktu. Demi masa, perhatikanlah waktu. Apa yang kita lakukan dalam waktu tadi? Waktu yang telah lalu, waktu yang kita jalani, waktu yang akan datang. Allah katakan perhatikanlah waktu. Bagaimana kita memperhatikan waktu yang telah kita lalui, apa yang kita jalani, dan apa yang akan kita dapatkan? Lihat dalam surat Al-Hasr, surat 59. Surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah muhasabah, introspeksi. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita disuruh untuk memperhatikan waktu. Maka Allah katakan innal insana lafi khusr, seluruh manusia dalam kerugian. Sungguh seluruh manusia dalam keadaan, kita dalam rugi. Kita hari ini dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita diperhatikan, apa kita disuruh untuk memperhatikan waktu, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kita dalam kerugian. Kenapa kita dalam kerugian? Karena waktu yang kita jalani itu semakin hari semakin berkurang. Waktu yang kita lalui semakin hari semakin mendekati selesai. Sudah. Tidak ada bertambahnya waktu itu, bertambah pula usianya, tidak. Tetapi bertambah waktu, bertambah usia yang dia lakukan tadi, yang dia jalani tadi, berkurang pula jatah hidupnya. Itu yang kita yakin. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali kita mampu melakukan keimanan dengan benar. Wa amilus shalihat, mampu beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah singkat. Maka apa kata Imam Syafi'i tadi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita, kalau Allah turunkan Al-Qur'an hanya surat Al-Asr saja, selesai sudah. Cukup jadi pedoman. Kenapa? Ketika manusia mau mengamati, memperhatikan waktunya, usia yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan, lalu dia mampu mengisi kehidupannya dengan iman dan amal saleh, mampu mengisi kehidupannya dengan saling berpesan dengan kebaikan, maka apa yang Allah berikan, kerugian itu akan Allah hilangkan. Kenapa? Karena usia yang Allah berikan itu semakin bermanfaat baginya sampai Allah habiskan usianya. Insyaallah. Ini surat Al-Asr. Maka ikhwani wa akhwati fillah janallahu wa iyyakum, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin tanyakan dan didiskusikan, kita akan diskusikan pada kesempatan ini. Karena sungguh sekali lagi, mari kita bersama mengisi hari-hari kita untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita, tidak kerugian yang kita inginkan, tapi kita menginginkan hari-hari kita itu mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu kita berada dalam iman, amal saleh, dan saling berada dalam lingkungan yang terbaik. Wallahu ta'ala